Salah satu faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam salah satu jawaban beliau, dalam salah satu nasihat beliau mengatakan, "Kadzalika ma dzakarahu Syekhul Islam rahimahullah wa ghairuhu." Demikian pula perkara yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam, semoga Allah merahmati beliau, dan juga ulama selain beliau, anna ba'dhan nas yadhunnu anna al-ibtida'a faqat la budda an yukhalifa aslan sunniyan, aslan min usuli ahli sunnah. Sebagian orang menyangka, ini pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Sebagian orang menyangka bahwa al-ibtida', mengadakan suatu amalan bid'ah, keyakinan bid'ah, prinsip bid'ah, hanya, kata beliau, apabila dia menyelisihi salah satu perkara yang prinsipil di dalam sunnah. Menyelisihi suatu perkara prinsip sunnah yang sangat mendasar, atau salah satu perkara dan prinsip penting ahlus sunnah yang besar-besar. Masalah asma wa sifat, masalah al-khuruj, menentang kepada waliul amr, masalah barakallahu fikum, menolak berita-berita dan ahadits ahad, mengedepankan akal di atas dalil-dalil Al-Quran was sunnah. Perkara besar seperti kewajiban mencintai para sahabat dan berloyal kepada mereka. Keyakinan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Keyakinan-keyakinan terkait al-jannah wan nar. Ini adalah perkara-perkara atau prinsip-prinsip besar. Ada yang mengira, sebagian orang, kata beliau, bahwa seorang akan jatuh dalam sikap al-ibtida', mengada-ngada sebuah amalan atau keyakinan atau prinsip manhaj yang bid'ah apabila menyelisihi aslan min usuli ahli sunnah, perkara prinsipil dari sekian perkara prinsip dalam pandangan ahli sunnah. Bukan hanya itu, kata beliau. Beliau melanjutkan, na'am hadza zahir. Betul. Yang ini jelas sudah. Barang siapa yang menyelisih perkara asma wa sifat, dia menjadi ahlul bidah. Barang siapa yang menyelisih dalam perkara menyikapi waliul amr, kewajiban untuk as-sam'u wa ta'ah, dia malah menentang waliul amr, mengajak umat untuk mengkritisi waliul amr secara terbuka, mengajak umat untuk memberontaknya. Ini na'am, jelas. Atau orang-orang yang mencela para sahabat dan menjatuhkan kredibilitas mereka, kehormatan mereka, jelas menyelisih prinsip besar ahli sunnah. Dengan itu dia telah melakukan dan memunculkan sebuah bid'ah atau perkara muhdath. Beliau melanjutkan, yabqa amrun akhar wa huwa annahu qad yukhalif al-mar'u fi mas'alatin juz'iyyah laysat min usuli ahli sunnah. Tersisa satu masalah yang penting untuk diketahui, yaitu bahwa bisa saja seseorang menyelisihi satu masalah cabang, bukan masalah fondasi, masalah prinsip, masalah cabang dalam urusan agama, permasalahan cabang, permasalahan sederhana, bukan bagian daripada usul ahli sunnah. Lakinnahu ya'qidu alwiyatal wala'i wal bara'i 'alaiha. Tetapi orang yang menyelisih perkara sederhana, perkara cabang,
dia mendoktrinkan prinsip al-wala, loyalitas, dan al-bara' terhadap atau tentang permasalahan tersebut. Untuk permasalahan tersebut mengajak, menyeru, mendoktrin umat untuk menyerahkan loyalitasnya, kecintaannya, persatuannya di atas permasalahan tersebut. Dan berbara'ah, berlepas diri, berpisah, berpecah, bermusuhan bagi barang siapa yang tidak mau loyal terhadap permasalahan sederhana tadi, permasalahan cabang tersebut. Beliau melanjutkan, "Fahuna yulhaqu bi ahlil bidah wa yakhruju minas sunnah." Dengan ini, dalam kondisi dan posisi ini, orang tersebut terhitung bagian daripada ahlul bidah, bukan bagian dari ahlus sunnah. Keluar dia dari as-sunnah. Kenapa? Li'annahu aqdal wala'a wal bara' bima la yajuzu aqdul wala wal bara' alaihi. Karena dia menyeru, mendoktrinkan adanya prinsip al-wala wal bara untuk sebuah permasalahan yang enggak boleh didirikan dan ditegakkan al-wala wal bara di atas permasalahan tadi. Kalau ada seorang mencela sahabat Nabi, mencaci maki khulafaur rasyidin, mencaci maki Abu Bakar wa Umar, maka kita katakan fulan mubtadi', bukan ahli sunnah, dan saya benci dia, saya berlepas diri. Lu kita kan satu pondok, bisa. Lu kita kan satu daerah, ini kan kita ada hubungan famili. Nah, kita berpisah dan dia darul bid'ah, keluar dari sunnah. Namanya di situ. Si fulan teman dulu akrab dalam satu kegiatan dakwah, ternyata dia mengajak umat untuk menentang waliul amr, memberontak kepada waliul amr, dan seterusnya. Maka kita katakan kita berpisah karena dia telah menyelisih prinsip ahlus sunnah. Dia menjadi khawarij, bukan lagi ahlus sunnah. Mengkafirkan umat tanpa sebab-sebab yang dibolehkan seseorang divonis kafir. Ini akidahnya khawarij. Dia famili kita, walaupun famili. Bukankah dia dulu adalah teman kita di pondok, walaupun teman kita. Karena dia menyelisihi salah satu asal min usul ahli sunnah dalam perkara takfir. Tapi di situ ada masail dalam agama ini. Ada permasalahan-permasalahan cabang sifatnya, bukan yang prinsip. Sederhana sebenarnya, bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Tetapi ternyata dia mendoktrinkan sikap al-wala, loyalitas kepada permasalahan itu, senang padanya, berkawan dengan barang siapa yang setuju dengan permasalahan tersebut, berkawan dengan orang-orang yang setia dengan orang-orang yang berpegang atau yang mendoktrinkannya, dan benci atau antipati atau berpisah dan bermusuhan dengan orang yang tidak setuju dengannya. Ini kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, orang ini dihitung, digolongkan sebagai ahlul bidah, dan dengan itu dia keluar dari sunnah.